Kue pancake manis ala Arabic pancake, Arabic sweet pancake. Hai guys, balik lagi di Lotte, masih ditemenin sama aku Stefan, dan tentunya masih ada di segmen kesayangan kalian, yaitu Lotte Top 5, dimana kalian bisa menemukan inspirasi atau inovasi buat kalian yang bingung mau usul kuliner, atau buat kalian yang penasaran ada berbagai macam kuliner apa di belahan negara lain atau di negara Indonesia sendiri. Di sini akan aku bawain berbagai macam analisa data yang sudah aku kumpulkan, tentunya tentang seputar kuliner-kuliner apa aja yang ada di sekitar kita yang kita nggak pernah tahu. Dan tentunya nggak sekitar kita aja sih, karena di luar negeri pun akan aku bahas. Oke, sebelumnya, berhubung temanya adalah Ramadan, aku juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh makna dan suci ini, di bulan Ramadan ini. Oke, buat teman-teman yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ya. Oke, berhubung ini adalah video kedua dari Lotte Top 5 yang bertemakan Ramadan, langsung aja, kita nggak banyak cincong, banyak bahas, banyak omong, langsung aja check it out. Nah, yang pertama kita punya kofta meatball. Oke, kalau di video pertama kemarin kita bahas kofta kebab kan. Nah, kali ini kita bahas yang namanya kofta meatball. Sebenarnya originalnya itu berasal dari kofta meatball ini, karena kofta kebab itu merupakan perpanjangan dari kofta meatball ini. Dan aku tahu sih, karena kofta ini dari India, tapi di Timur Tengah juga banyak yang menikmati. Cuman setauku negara asal dari kofta ini dari India. Buat kalian yang lebih tahu dan pernah cobain, boleh komen di bawah. Nah, kofta meatball ini bedanya apa sih sama yang di Indonesia? Nah, kita lihat fotonya lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau bakso kofta ini, kalau di sana lebih banyak memakai kari dibandingkan kuah bening kayak kita. Kalau kita kan pakai kuah bening, campur kecap, campur sambal, campur berbagai macam rempah-rempah kan. Kalau mereka dibikin kental, lebih banyak santan. Kayak kita lagi makan padang gitu kan. Tapi bedanya kalau padang kita kan lebih, apa ya, padat banget. Kalau dia lebih light tapi berbumbu. Jadi mereka bisa menikmati kuahnya itu. Ya, kebayang nggak sih maksudku tuh, kalau kita makan rendang di sendok pakai kuah gitu kan pasti kayak pala pusing kan. Terlalu kuat gitu. Kalau mereka tuh, kalau menurutku bisa digado gitu loh. Makan baksonya cuma pakai kuah kari. Karena memang pas menurutku. Karena memang lebih light dan pas. Nggak yang light tapi nggak juga yang berat banget kayak rendang. Nah, tapi juga mereka ini nggak cuman digado doang kok, karena mereka juga sering kali memakai nasi yang nasi panjang itu. Kalau di India, yang semacam nasi biryani, tapi bedanya ini warna putih, bukan yang warna kuning. Oke, itu ada kok fotonya nanti. Nah, kita langsung bahas ke foto pertama ini dulu. Nah, yang di foto pertama ini kalian bisa lihat ya, kuahnya seperti yang udah aku jelasin tadi, berbagai macam rempah-rempah, tapi dibuat selight mungkin, maksudnya seringan mungkin agar bisa dinikmati walaupun tanpa nasi. Nah, ini menurutku banget nih, inspirasi banget buat kalian. Jadi, jujur buat aku nih, pengen banget nikmatin bakso yang berkuah kental kayak gini, karena udah bosen banget nih bakso-bakso yang kuahnya tuh bening-bening, encer-encer udah banyak banget. Apalagi bakso Kalimantan tuh, bakso Afung kan, aduh aku udah bosen banget. Jadi bolehlah dicoba. Siapa kita buka bakso kofta, bolehlah tuh. Oke, kita lihat foto berikutnya ya. Nah, kalian bisa lihat ini lebih ke spicy meatball. Maaf nih, ini lebih menarik daripada yang pertama. Maaf banget nih. Ini pedes banget nih kayaknya nih. Oh, tapi aku kurang suka nih tampilan baksonya yang ini, karena agak-agak kering ya. Lebih lucu bakso yang pertama tuh, yang lebih lembut. Kayaknya ini lebih kering. Pokoknya, tapi lihat kuahnya deh. Ini kayaknya legit banget gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak mau nangis gitu. Ngeliatnya tuh pengen banget gitu. Nah, kalian bisa lihat putih-putihnya apa. Aku juga bingung ya, putih-putihnya apa ya, Bun? Gimana sih? Cari foto sendiri tapi bingung. Tapi kayak pernah baca kalau ada pakai sentuhan yogurt gitu. Gimana ya? Aku juga bingung makanya. Tapi yang pasti kalau dari foto aku tertarik banget sih. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, kali ini mereka memakai kacang-kacangan. Tapi kalau dilihat sekilas dari foto, aku tuh jadi ngebayang, ini kayak cocok ya kalau karena kuahnya kental ya, bukan bening ya. Ini cocok banget
kalau dikasih jagung nggak sih, dikasih perintilan jagung gitu loh, makanya jadi pakai jagung gitu ya. Kalau mau aneh-aneh sekalian gitu kan. Nah ini kan kuahnya kalau udah aku zoom nih, itu kayak oily gitu loh. Kali ini nggak terlalu kental tapi lebih ke oily gitu. Cuman dikasih jagung-jagungan, kayaknya lucu banget. Rasanya tuh pengen kayak mau nangis gitu. Aduh, mulai aneh sih. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini the real kayak makan rendang nih, kayak makan gulai bakso nih. Kayaknya kalau ini sangat tidak recommended untuk dimakan, digadoin begitu ya, Bun. Ini kayaknya lebih cocok untuk dimakan pakai nasi ya. Kalau nggak bisa seneon nih otak nih. Bisa tinggi kolesterol nih kalau kayak gini. Ini kayaknya cocok buat dimakan pakai nasi ya, dikuahin mantep banget nih. Kayak satu bakso aja pakai satu mangkok nasi udah cukup nih, kenyang banget nih. Waduh, pakai cabenya lagi nih, India banget nih cabenya nih. Parah sih ini, greget banget nih. Kayak wangi dengan daun-daunan itu yang bikin wangi itu ya, aku nggak tahu daun apa itu. Kalian bisa lihat ya, ini sih menggoda banget ya dibandingin yang kemarin tuh kofta kebab. Aku lebih tertarik dengan si kofta meatball ini sih, jujur aja ya. Oh ya, aku lupa. Dagingnya itu, karena aku tahu ini dari India ya. Yang aku baca, kofta ini nggak pakai daging sapi sama sekali. Yaitu lebih ke pakai daging domba, kalau nggak daging sapi. Daging sapi. Udah dibilang ke pakai sapi, malah daging sapi. Maksudnya daging kambing. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai bukti kalau mereka juga makan ini pakai nasi. Nah, tapi kuahnya ini belum disiram nih, Bun. Masih pakai bakso dan sayur-sayuran aja. Kok jadi Bun mulu ya? Maksudnya kalian, guys. Nah, boleh tuh kalian siram pakai kuahnya. Ini pasti mantep banget. Cara makannya seperti ini kalau pakai nasi. Nah, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, udah. Sekian pembahasan untuk kofta meatball ini. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke hidangan berikutnya. Check it out. Nah, Bun, maksudnya guys, kita ada yang namanya Hunkar Begendi. Langsung aja foto pertama. Sambil aku jelasin di foto pertama ini, Hunkar Begendi ini apaan sih? Ini adalah makanan dari Ottoman, dimana ini kalau kalian lihat kayak bubur ya, kayak bubur. Tapi sebenarnya ini adalah terong asap yang dibumbuin, dipanggang, lalu dihaluskan sampai kayak bubur bener, dan diaduk dengan susu, mentega cair, dan tepung panggang. Lalu di atasnya dikasih daging domba tumis. Mantep banget gak tuh? Ribet banget gak mau bikin bubur? Kalau kita cuma nasi didiemin sampai jadi bubur, sampai muncul nasi sudah menjadi bubur pepatahnya. Tapi ini enggak, terong panggang, dihalusin dulu, diaduk-aduk pakai susu, pakai mentega cair. Jadi kalau kalian bisa lihat, kelihatannya mungkin kayak bubur, tapi kalau udah aku jelasin kan tadi, maksudnya udah di perpaduannya susu itu udah legit banget. Terong itu juga legit loh, dan mungkin nggak pakai terong yang kayak biasa ya, mungkin terongnya beda kali, terong Arab atau terong apa ya. Terus kalian lihat sendiri pakai mentega cair, lalu diaduk, dihaluskan pakai tepung panggang. Jadi nggak cuman bubur yang B aja kayaknya, ini bahan-bahannya menarik nih. Makanya menjadi salah satu, aku taruh di Ramadan kedua ini nih. Oke? Dan rasanya itu kayaknya, kalau aku lihat dari fotonya tuh kayaknya perpaduan antara manis legit si bubur, kita ngomongnya bubur aja ya, dan rasa gurih dari si daging domba tumis itu. Aku nggak tahu ya kenapa mereka nggak pakai nasi. Mungkin kalau di Ottoman jarang ada nasi ya, kita kan nggak tahu ya, Timur Tengah ya. Maaf nih. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya deh. Nah, kalian bisa lihat, kalau yang tadi agak-agak berwarna mentega ya, lebih ke kuning. Nah, kali ini putih bersih nih. Aku nggak tahu apakah dia nggak pakai mentega, tapi ini jadi kelihatan lebih kayak lebih apa ya? Lebih berwarna gitu, kontras banget gitu loh, bubur sama dagingnya gitu. Dagingnya tuh jadi lebih aduh lebih gurih gitu loh, lebih kayak panggang banget, lebih grill banget, tumisannya tuh lebih berasa banget gitu, dan kayaknya lebih padat lagi gitu buburnya, sampai kayak foam gitu loh. Ini kayak lebih banyak di tepung panggangnya sih, dan susunya juga kayak lebih banyak, ini kayak lebih melted lagi sih. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini foto kali ini aku mau kasih lihat ke kalian
terongnya itu kayaknya masih ada deh. Kalian bisa lihat ini nggak murni daging, tapi kayak masih ada terong-terongnya deh. Kayak masih ada, di bawahnya iya terongnya udah di blender kayaknya ya. Tapi di atas itu masih ada terongnya juga dan masih dikasih minyak-minyak dan cabai. Jadi kalau yang tadi tuh langsung tumisan kan. Kayaknya kalau yang di foto kali ini lebih oily dan aku nggak tahu di atasnya masih ada nasi juga dong bun, atau nasi atau bubur ya, atau memang dia masaknya nggak terlalu sekental dan seencer yang pertama kali ya. Pokoknya kalian bisa lihat ya, ini aku kasih lihat foto ini karena konsepnya lebih oily dan lebih menonjolkan daging-dagingnya. Dan mungkin kalian bisa singkirkan yang namanya apa ya, namanya tadi si buburnya itu, si Hunker Bagendinya itu. Tapi kita lebih ke konsep perpaduan antara cabai-cabean, daging tumis dan juga terong-terongannya itu loh, terong-terongan. Jadi kayak lebih, kalian bisa lihat lah, bisa nggak kalian jualan makanan seperti ini gitu loh. Yang berikutnya, nah kalian bisa lihat kali ini, menurutku untuk tampilan makanannya cantik banget, nggak yang biasanya tuh separoh sayur, separoh nasi atau bubur. Ini bener-bener apa ya, lucu sih, lingkaran bulat di tengah-tengahnya melintang udah kayak lautan yang dibelah. Yaitu kalau kali ini aku ngeliatnya nggak kayak daging domba atau daging sapi, tapi kayak makanya daging ayam dan juga bumbu tumis yang lebih oily kayak bumbu gulai gitu. Dan menurutku ini salah satu makanan yang perlu untuk dicoba gitu loh. Kayaknya bisa jadi menu yang jarang ditemui dan bisa menjadi keunggulan buat restoran atau tempat makan kalian sih kalau kalian bisa apa ya, mengambil inspirasi inilah. Kita lanjut foto berikutnya. Nah ini menurutku jelas banget kalau dagingnya tuh bener-bener hampir kayak cornet ya. Jadi kayak ini sih kayak agak lembek-lembek semua ya, udah bawahnya bubur kayak oatmeal gitu, atasnya kayak cornet lembek-lembek semua. Tapi justru di situ kekuatannya gitu. Kalian lihat ya, porsinya nggak banyak gitu. Ini porsinya lebih stabil dan lebih kayak buat hidangan breakfast mungkin ya. Lebih ke iya kayak buat breakfast gitu. Ini bukan kayak buat makan siang kayak tadi yang berat banget. Ini kayak lebih ke buat makanan ringan. Dan menonjolkan oily-nya, kalian bisa lihat ya, kayak minyaknya tuh sengaja disebar gitu loh. Kayak minyak bumbu gitu loh, dan kelihatan lebih spicy. Kayak rich banget gitu rasanya. Oke, berikutnya. Oke, untuk Hunker Bagendi sampai situ dulu. Kita lanjut ke hidangan yang berikutnya. Oke guys, di hidangan nomor 3 ini kita punya keju tandir. Oke, keju tandir. Kita lihat foto pertamanya. Tada! Nah, untuk si keju tandir ini merupakan makanan dari Turki, yaitu lebih ke, kalau aku baca ya, itu lebih ke daging domba yang disuguhkan aja. Entah dibakar, entah dipanggang, entah dimasak. Pokoknya daging domba yang disuguhkan dengan berbagai macam rempahnya. Itu namanya keju tandir kalau di Turki. Kalau misalnya yang mau revisi, boleh komen di bawah. Nah, kalian, ini kebetulan banget nih, seminggu atau 2 minggu lalu lah aku pernah makan nih keju tandir ini. Tepatnya kalau di sini dinamainnya, kalau kalian tahu ya, kalau bukan makan di Jakarta, itu ada yang namanya sate domba Afrika. Nah, itu kalau aku lihat tampilan-tampilannya itu mirip sama si keju tandir ini. Tapi mereka mungkin nggak tahu ya apa itu keju tandir, tapi langsung sebutnya daging domba Afrika. Tapi cara penyajiannya mirip banget, yang lebih ke pemakaian bawang bombay dan juga daging yang ya pokoknya dibakar gitu aja gitu loh. Nggak yang kayak kita kalau bakar sate pakai bumbu kacang ribet-ribet atau sop konro karebosi kalau kalian tahu. Ini bener-bener dagingnya tuh dibakar gitu aja. Nah, kalian bisa lihat dari foto pertama ini kan kayaknya mungkin agak jarang ya kalau di Indonesia ini makan kayak dagingnya agak direbus doang gitu dan memakai kentang atau apalah itu. Kayaknya mashed potato deh. Kayak mungkin agak jarang ya, kita boleh skip aja karena tampilannya cantik aja sih. Nah, kalian bisa lihat. Ini aku zoom dulu deh, aku nggak terlalu kelihatan. Nah, ini kayak mirip sama apa yang aku makan di Kelapa Gading, namanya domba Afrika kalau kalian mau ke sana. Itu nasi gorengnya tuh beda. Nasi gorengnya tuh nggak, dia bawanya pakai nasi loh. Tapi nasinya tuh berbeda, nggak kayak nasi goreng biasanya. Dia nasi gorengnya agak berempah dan juga enak nasi gorengnya. Dan juga dagingnya dibakar
seperti itu gitu, dan ditambahin sayur-sayuran lain. Tapi kalau yang di Jakarta ini nggak ada ya sayur-sayuran kayak gini, tapi kalau di sana disuguhkan dengan berbagai macam perpaduan sayuran. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini tampilan simpelnya ya, dan mereka makan masih ada yang pakai roti itu. Biar kalian tahu aja, rotinya jadi di apa ya, dagingnya dimakan pakai roti, dimakan gitu. Masih enak sih pasnya dengan sayur-sayuran kering ala kadarnya, dan sayurannya itu nggak cuman yang kayak sayuran fresh, tapi ini sayurannya lebih berbumbu kalau kalian lihat. Dan juga ini bukan sayur-sayuran yang fresh kayak yang sebelumnya, ini bener-bener sayur-sayuran yang memperkuat rasa. Oke, ini salah satu inspirasi yang contoh lain lah. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini kalau kalian makan di hotel. Ini makan apa? Ini makan apa? Coba. Iya, nasinya masih nasi goreng yang kayak gitu. Aku nggak tahu ya kalau dia ini nasi goreng apa bukan, tapi ada foto berikutnya nasi goreng. Ini nasinya kayak coklat-coklat gitu, mungkin nasi merah atau apa ya. Tapi ya masih sama sih, kayak nasi, daging, dan bumbunya. Dan sedikit sayuran. Cantik sih. Tapi ya kalau makan kayak gini, ini nanggung banget sih. Soalnya aku makan yang kalau di Domba Afrika itu porsinya gila sih. Dagingnya segede gini. Nasinya tuh yang juga banyak gitu. Ini nasinya dikit, semuanya dikit, ini kayak nanggung banget. Dan pasti harganya lebih mahal daripada kalau makan satu segede gini loh. Dia dikasihnya 2 gini, 1 piring segini. Ngomong apa juga aku ini ya. Ya pokoknya segede gini lah. Ribet kali pun. Lanjut. Nah, ini yang paling agak mirip sama yang aku makan di Kelapa Gading, tapi lebih gosong. Ini kayaknya dagingnya dimasak doang nih, nggak dipanggang. Kalau itu dipanggang sampai coklat banget. Ini dan nasinya kayak gini mirip banget, warnanya kuning-kuning merah. Jadi nasinya itu agak-agak kayak rich banget rasa rempah-rempahnya, dan ditambah perpaduan dagingnya gitu loh. Jadi berasa sih. Cuman aku prefer kalau daging konro karebosi ya dibandingin daging ini, karena agak terlalu, ya kalau kalian suka daging barbar ya, kalau kalian nonton film anime atau film orang luar negeri makan daging hop-hop, ini cocok banget. Tapi kalau buat aku yang udah biasa makan makanan Indonesia, apalagi udah nyobain sop konro karebosi, dagingnya dicocol pakai bumbu kacang atau pakai kuah-kuahan, yang lebih agak ribet lah. Kalau Indo kan makan agak ribet ya, dengan berbagai macam sambal-sambelan, itu aku lebih pas. Kalau ini karena cuman kayak makan daging bakar, ya ada kecap juga sih, dan nasi. Jadi kayak kurang ramai gitu loh. Bumbu-bumbunya kurang ramai, tapi ini enak sih. Aku bilang enak. Cuman inget ya, hati-hati ya, aku makan ini langsung pusing loh, karena daging domba itu setahu aku daging merah yang tinggi banget ininya, naikin darah tinggi banget lah, kolesterol naik banget lah. Jadi oke, jangan, hati-hati ya makannya, jangan terlalu lost control. Itu untuk kudzu tandir yang menurutku masih banyak di Indonesia, cuman namanya beraneka ragam. Oke, kita lanjut ke hidangan berikutnya karena fotonya udah habis. Nah, oke, kita sekarang menu makanan yang keempat. Kali ini yang keempat akan aku kasih snack. Dari tadi kan makanan-makanan berat ya. Kali ini akan aku kasih snack. Kita langsung kasih lihat foto pertama. Nah, di foto pertama ini ada yang namanya Katayev, yaitu kue pancake manis ala Arabic pancake, Arabic sweet pancake. Nah, kalian bisa lihat ya, yang bagian kirinya itu pancake yang udah dicubit, jadi kayak cubit, kayak apa ya itu, pastel. Nah, kanannya itu sebelum dicubit tuh masih lebar, cuma segede gitu doang. Pancake manis, cuma segenggaman tangan doang. Sengaja dia nggak bikin yang gede-gede, karena biar bisa 2 kali lahap atau 1 kali lahap. Dan isinya itu kayak berbagai macam kacang-kacangan. Kacang-kacang kayak kacang pistachio, kacang walnut, atau kacang-kacang merah, atau kacang apapun lah. Atau cardamom, atau apapun itu. Nah, biasanya mereka makan itu dengan madu ataupun juga saus karamel. Oke, ini foto pertama biar kalian jelas ya apa itu yang mau kita bahas, yaitu Katayev kue pancake manis. Biasanya kalau kita pancake gede-gede ya, ini dia sengaja dibikin cubit. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Nah, kalian bisa lihat Katayev ini juga bisa dimakan pakai Nutella. Nah, tuh dipromosin pakai Nutella juga tuh. Kalau kita ini di Indonesia makan biasa pakai roti.
aku prefer pakai pancake. Kayaknya lebih lembut. Aku sih suka ya, lebih suka pancake walaupun ribet ya bikinnya. Deh, semoga aja ada yang jual pancake instan. Kayaknya ada deh kalau di luar sana. Tapi jadi menurutku mereka itu lebih terbiasa makan pancake dibanding kayak kita roti tawar. Mereka tuh kalau di Timur Tengah tuh pancake yang dilapisin coklat Nutella ini kayak gini lah. Ini kalau aku ngebayangin ya, kalau di luar sana ada yang bikin booth jualan KTYF ini pancake tapi kecil-kecil gini, mungkin aku rasa kayaknya akan lebih laku daripada kalian ribet-ribet bikin pancake. Ya, tapi walaupun pancake emang banyak kan di cafe sih. Nah, makanya Bun, ini inspirasi banget. Kalian bisa jualan pancake kecil dan diisi berbagai macam rasa. Oke banget. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Nah, kali ini aku kasih lihat rasa lain. Rasa kalau nggak salah ini dia pakein kayak semacam apa ya? Yang asem-asem itu loh. Asem-asem dicampur dengan bubuk kalau ini sih kayaknya kacang-kacang pistachio juga ya. Cuman kalau aku lihat ini kayak sour cream gitu loh. Maksudnya kalau dilihat dari segi mata ini kelihatan kayak sour cream atau pokoknya yang asem lah, entah yogurt atau apa. Dan dikasih bubuk matcha gitu. Jadi kayak pahit-pahit asam manis gitu loh. Jadi menurutku ini inspirasi berikutnya. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini salah satu contoh KTYF yang digoreng. Kalau tadi kan pancake biasa. Kalau kali ini benar-benar digoreng sampai deep fried ya, benar-benar digoreng dan di atasnya dikasih kayak kacang pistachio itu. Tapi aku ngebayanginnya kalau di kita itu lebih banyak pakai matcha kan. Tapi menurutku ini digoreng dan lebih tepatnya dikasih madu sih. Maksudnya saus karamel lah, ini digoreng tapi rasanya manis. Dan tapi nggak tahu ya toppingnya apa ya. Mungkin harusnya topping yang tepat itu lebih ke mungkin pisang, coklat, atau apapun itu. Karena luarnya udah keras, harusnya dalamnya yang lembut atau juicy gitu loh. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, di foto berikutnya ini kalian bisa lihat kalau mereka tuh banyak pakai kacang-kacangan, kardamom atau aku nggak itu begitu inget ya nama-nama kacang-kacangan mereka apa ya. Tapi kalau kalian main dinner das atau semacam makan makanan lainnya pasti, maksudnya game-game masak-memasak pasti kalian tahu udah banyak biji-bijian yang kita tuh masih asing di sini. Ya menurutku nggak perlu pakai kacang-kacangan gitu. Toh kita juga mungkin susah dapetnya. Mungkin kita bisa pakai kacang tanah, kacang walnut, kacang almond, berbagai macam kacang juga kita kan punya. Nah, tentunya yang pasti topping isinya kita punya banyak varian juga. Kita bisa pilih blueberry, cheese, udah pasti ya, keju-kejuan atau apapun itu, coklat, vanilla, rum, durian. Tapi yang pasti inspirasi konsepnya itu loh, pancake manis yang kecil dengan olesan madu dengan berbagai macam topping. Menurutku akan laku karena banyak kue-kue aneh yang laku. Kenapa ini enggak gitu loh? Apalagi cuman simpel banget, nggak perlu dibentuk-bentuk, cuma dicubit aja, cuma dilipet dengan isian-isian. Oke, ke foto berikutnya. Oh, udah habis. Nah, itu sekian dari KTYF. Oke, kita lanjut ke hidangan berikutnya. Nah, di hidangan kelima ini, yang terakhir ya Bun, ini seperti biasa aku mau bahas minuman. Setelah 4 makanan, 1 minuman. Nah, yang minuman ini aku mau bahas minuman yang bener-bener minuman kedua yang paling terkenal. Kalau yang jalap itu sebenarnya nomor 3 apa nomor 4 yang terkenal lah. Ini minuman kedua yang udah pasti terkenal. Kalau yang pertama itu namanya Rove Aza, cuman aku masih belum begitu mengerti itu apaan. Nah, yang kedua ini akan aku bahas dulu, yaitu Kamar Aldin. Ini minuman dari Suriah, dimana kalau aku baca-baca minuman untuk Ramadan apa yang paling tepat, ini selalu keluar, yaitu Kamar Aldin ini. Dan itu merupakan, sayangnya banget, kemungkinan besar kita bingung yang replace-nya pakai apa, karena ini merupakan jus aprikot. Karena aku sendiri nggak tahu aprikot itu buah apa, karena nggak pernah lihat dan nggak pernah ngeliat ada yang jual jus aprikot. Cuman ini sekedar inspirasi buat kalian ya, kalau mungkin kalian mau mencoba mereplace-nya dengan buah apapun itu. Jadi di sana itu memakai jus aprikot. Kita lihat foto pertama. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini jus aprikot, jusnya itu warna kuning. Jusnya warna kuning, buahnya warna kuning, dan di atasnya mereka masih pakai kayak
ya kacang-kacangan bebijiannya ala mereka lah. Aku juga bingung ya. Yang putih itu apa, kayaknya sering banget dipakai. Oke, kita langsung lanjut ke foto kedua. Nah, ini loh buah aprikot kayak buah peach gitu ya. Mungkin di Indonesia harusnya ada ya, tapi aku nggak tahu ini buahnya kalau di Indonesia namanya apa. Dan ini kalau di blender tuh jadinya jus seperti itu. Buat yang tahu kalau di Indonesia ada, boleh komen di bawah. Yang pasti kalau di Timur Tengah, jus ini sangat-sangat menjadi primadonanya untuk berbuka puasa. Nah, kita lihat foto berikutnya. Nah, ini ketika dikasih kayak sekedar apa ya, yang putih-putih itu kayak juicy apa ya, bukan susu sih kelihatannya. Kayak kalau kalian pernah minum mango Thailand itu, nah kayak gitulah putih-putihnya apa itu, santan kayak santan gitu ya, dicampur jus itu. Tentunya sama mereka masih dikasih kacang-kacangan di atasnya ya selalu ya. Cuman kalau buat di Indonesia kayaknya buat seger nggak perlu pakai kacang-kacangan itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini aku mau kasih lihat tampilan buahnya. Buah aprikot yang seperti itu, potongan-potongannya. Menggoda sih ya, tapi aku nggak tahu apa ini, kayak asinan ya, kayak asinan gitu ya. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Masih, aku cuman kasih lihat karena fotonya lucu, jadi kayak jamu kunyit gitu. Oke, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, sudah habis. Oke, sekian dari kuliner virtual Ramadan yang kedua kali ini. Aku berharap dengan video-video Lotte Top 5 yang aku buat ini bisa menimbulkan inspirasi buat kalian-kalian yang pengen usaha kuliner, atau mungkin kalian tertarik untuk membantu orang-orang lain yang nggak punya usaha bisa mempunyai usaha dengan inspirasi-inspirasi ini. Kan nggak tahu ya kalau makanan tuh bisa laris kayak apa, kayak berbagai, kita kan butuh makanan kan. Alangkah baiknya kalau ada muncul makanan-makanan unik lainnya selain makanan-makanan yang ada sekarang gitu. Karena menurutku banyak banget makanan-makanan yang bisa harusnya muncul di Indonesia ini. Kayak Thai tea dulu kan nggak ada, sekarang jadi booming banget dan salah satu yang primadona juga gitu di sini Thai tea. So, aku berharap inspirasi-inspirasi yang sudah kukumpulkan ini bisa menjadi inspirasi baru buat Indonesia. Dan buat foto-foto yang dipakai, sekali lagi, ini bukan foto-fotoku. Terima kasih banget untuk para fotografer makanan yang rajin banget foto sampai sampai akhirnya aku bisa bikin konten ini supaya banyak yang mengenal ada makanan apa aja di luar sana. Dan buat karya foto-fotonya yang aku pakai, boleh komen, boleh kalau misalnya nggak berkenan boleh aku take down. Yang pasti ini foto-foto, sekali lagi aku ucapkan, bukan punya aku, dan aku hanya ingin mencoba berbagi inspirasi bersama kalian. So, satu lagi, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya banyak yang lihat, karena komentar-komentar dan subscribe dan dukungan kalian tuh benar-benar nutrisi tersendiri buatku untuk terus melanjutkan karya-karya, maksudnya mencoba mengumpulkan analisa-analisa inspirasi ini, karena nggak semudah kelihatannya. Jadi aku berharap dan memohon banget untuk dukungan dari kalian. Oke? See you on the next video, dan tentunya selama 1 bulan Ramadan ini akan aku usahakan yang terbaik untuk membahas banyak sekali makanan-makanan yang cocok untuk disantap pas berbuka puasa, ataupun juga makanan-makanan yang mungkin kita susah menemuinya tapi disantap di negara lain. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.